Selamat malam adik Sito. Adik Sito gimana kabarnya? Siap untuk mengikuti Bina Iman Anak Katolik? Nah, sebelum itu adik Sito, kakak mau mengucapkan terima kasih karena adik Sito mau untuk kakak ajar dalam Bina Iman Anak Katolik malam hari ini. Nah, sebelum itu adik Sito tahu lagu Happy Ya itu enggak? Tahu? Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik Sito kurang semangat, nanti kalau ada gerak dan lagu lagi adik Sito harus semangat ya. Nah, sebelum kakak melanjutkan ke acaranya, ke Bina Imannya, tema pada malam hari ini kan minggu panggilan ya kan adik Sito. Terus tema pada pagi malam hari ini yaitu hidup baru bersama Kristus. Nah, betul. Jadi kakak nanti akan menjelaskan tentang bagaimana hidup baru bersama Kristus sesuai dengan Injil Markus. Nah, untuk itu adik Sito, sebelum kakak mengawali segalanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik Sito pernah dengar lagu Jari Jempol itu enggak? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, pakai gerakan ya adik Sito. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di rumah ini. Ya Tuhan, berkatilah acara Bina Iman pada malam hari ini, semoga berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik Sito. Nah, adik Sito bisa duduk. Nah, adik Sito, kakak akan menjelaskan tentang apa sih hidup baru bersama Tuhan Yesus seperti apa. Nah, adik Sito, maksud kakak adalah hidup baru bersama Tuhan Yesus adalah kita sebagai gembala yang baik, sebagai anak-anaknya harus mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik Sito, kita buka Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Nih, adik Sito bisa enggak membukanya? Nih, kakak bukakan ya. Sebentar. Markus bab 1 ayat ini Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Bentar ya, kakak cari punya kakak. Kita baca bersama-sama ya, tapi nanti kakak yang mengawali dulu. Oke? Ayat 7 sampai 11. Nah, sudah? Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ayo kita baca pelan-pelan ya. Inilah
yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik situ, kakak mau menjelaskan bahwa di Injil Markus bab 1 ayat 7-11 ini menjelaskan tentang siapa yang dibaptis. Tuhan Yesus. Nah, benar. Injil Markus ini ingin menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus hidup baru kembali. Nah, di Injil Markus ini mengatakan bahwa pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Lalu pada saat itu keluarlah dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, adik situ masih ingat enggak kemarin Paskah itu kita memperbaharui apa? Ayo, masih ingat enggak? Jadi adik situ kemarin malam Paskah itu kita memperbaharui iman, pembaptisan kita. Nah, kalau boleh kakak tahu, adik situ dulu dibaptisnya besar apa masih bayi? Mungkin adik situ dibaptis waktu bayi, jadinya besar ini adik situ sudah benar. Jadi dulu itu Tuhan Yesus dibaptis di sungai apa ya tadi? Di ayat 9. Ayo, di ayat 9 sungai apa? Betul. Oleh siapa? Betul. Nah, di sungai Yordan setelah Yesus dari Galilea, dibaptislah Yesus bersama oleh Yohanes. Dibaptis. Kemudian setelah dibaptis itu Tuhan Yesus keluarlah air, kemudian langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati itu turun ke atas. Jadi simbol dari pembaptisan itu adalah burung merpati, air, kemudian apa lagi? Ayo. Bukan. Kalau adik situ masih ingat dulu sewaktu kecil, kalau semisal apa malam Paskah itu kan kita kan selalu membawa lilin. Nah, itu sebagai simbol. Kemudian kita diperciki oleh air itu. Nah, kalau dulu Yesus itu ada burung merpatinya juga yang ada di atasnya Tuhan Yesus. Kemudian terkoyaklah langit dan berkata, di situ terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, sakramen baptis ini merupakan sakramen awal di mana adik situ menjadi bagian dalam iman Katolik. Jadi adik situ menjadi bagian dalam gereja Katolik. Jadi kalau adik situ sudah dibaptis, otomatis adik situ menjadi bagian di gereja.
adik situ sudah mempunyai tugas dan kewajiban di dalam gereja seperti itu. Jadi baptis ini hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jadi adik situ hanya boleh melakukan sakramen baptis ini hanya sekali gitu. Nah, untuk itu adik situ, kakak setelah adik situ tadi mendengarkan Injil Markus berkaitan dengan hidup baru. Nah, kakak ini mau menjelaskan hidup baru seperti apa sih kak yang harus sesuai dengan Tuhan Yesus. Nah, adik situ kan biasanya kan mungkin adik situ masih suka bentak-bentak nama orang tua ndak? Lumayan. Kenapa kok mamanya dibentak? Loh, nggak boleh. Nah, Tuhan Yesus mengajak adik situ untuk hidup baru mulai sekarang. Jangan membentak mama. Terus masih malas berdoa nggak? Nah, kalau adik situ bilang lumayan, berarti adik situ harus hidup baru bersama Tuhan Yesus dengan apa? Berdoa, lebih giat berdoa seperti itu. Adik situ rajin mengerjakan PR enggak? Nah, bagus. Jadi kalau adik situ sudah rajin mengerjakan PR, ya harus ditingkatkan lagi rajinnya gitu. Ngerti adik situ? Jadi perbuatan yang buruk-buruk itu adik situ harus perbaiki dengan cara benar. Nah, adik situ kalau misal adik situ malas berdoa ya adik situ harus lebih giat lagi berdoa agar adik situ hidup baru bersama Tuhan Yesus, agar adik situ ini bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu adik situ kakak ada aktivitas nih yang bisa memahami dari Injil Markus nih. Adik situ bisa mewarnai? Bisa. Nah, di gambar ini ini adalah Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan, ini airnya. Ini Tuhan Yesus yang dibaptis oleh siapa tadi? Nah, betul, Lianas. Ini burung merpati. Gitu. Nah, yuk adik situ sini. Adik situ mewarnai. Nih. Nih, kakak sudah menyiapkan pewarnanya nih. Adik situ mewarnai. Silakan. Nah, ini kalau biasanya kalau sungai ini warnanya apa? Putihnya nih. Putih sama biru. Yuk. Nah, mana yang putih? Bisa? Nih, kakak bantu ya. Nih, pakai ini aja. Putihnya nggak bisa pakai ini aja. Nah, itu sungai. Jadi Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kalau adik situ nanti mengingat lagi Paskah, pasti adik situ akan diperciki air sebagai simbol pembaptisan. Jadi di dalam gereja baptisannya itu hanya sekali saja seumur hidup. Bisa, ini kakak bantu juga ya. Mau warna apa lagi? Jadi yang membaptis Tuhan Yesus itu Yohanes. Ini awannya mau diwarna apa di situ? Burung merpatinya diwarna putih ya. Sebentar, ini kakak biar bisa.
dikasih mata dulu. Nah, nih Tuhan Yesus mau dikasih warna apa? Kakak bantu awannya ya. Warnanya biru. Nah, jadi adik situ, hidup baru bersama Tuhan Yesus itu memang tidak gampang. Banyak sekali godaan-godaan yang Tuhan Yesus yang iblis mau cobai ke kita. Biar apa? Biar kita tuh enggak hidup bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya adik situ mengalami godaan, ya lawan godaannya. Oke? Adik situ harus bisa seperti Tuhan Yesus, lawan godaan. Kemudian adik situ bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan Yesus. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, awas. Nih, sudah selesai. Nah, ini nanti adik situ taruh di kamarnya adik situ. Minta tolong mama sama kakak buat nempelin. Kak, tolong tempelin ya, biar situ ingat kalau situ harus hidup baru bersama Tuhan Yesus. Nah, adik situ, kakak mau memberikan semangat untuk adik situ. Ketika adik situ mau hidup baru bersama Tuhan Yesus, kemudian adik situ merasa bahwa sepertinya sulit, pernah kan adik situ malas itu kan. Nah, kakak mau memberikan satu kalimat saja, kayak semacam gini: aku mengucap terima kasih setiap waktu kepada Tuhan dan sesama. Oke, ulangi ya. Aku ayo semangat. Ini adik situ harus lebih semangat karena adik situ mau berubah. Oke? Aku mengucap terima kasih setiap waktu kepada Allah dan sesama. Ulangi ya. Jadi harus semangat. Karena apa? Karena adik situ mau hidup baru bersama Tuhan Yesus. Jadi harus semangat. Oke? 1, 2, 3. Aku mengucap terima kasih. Ayo ulang. Ikutin kakak dulu ya. Satu kata ya. Oke. Aku mengucap terima kasih setiap
waktu kepada Allah dan sesama. Adik Sikto siap untuk hidup baru bersama Tuhan Yesus? Sikto. Nah, Adik Sikto tadi kan kakak sudah ngajarin Adik Sikto berdoa, nyanyi, kemudian aktivitas, kemudian Adik Sikto menggambar, mewarnai, kemudian Adik Sikto memahami sakramen baptis, memahami simbol-simbol dalam pembaptisan. Nah, sekarang tiba di akhir kegiatan. Adik Sikto jangan sedih, nanti kakak akan ngajak Adik Sikto lagi untuk bina iman anak Katolik. Tapi karena waktunya sudah cukup, karena waktunya ini sudah habis, jadi kita doa penutup. Tapi sebelum itu kakak nanti setelah doa penutup ini kakak akan mengajak Adik Sikto untuk bernyanyi. Nah, karena biasanya kan doa penutup dulu baru bernyanyi. Nah, ini kakak mau mengajak Adik Sikto untuk bernyanyi dulu, kemudian berdoa dulu kemudian bernyanyi. Oke. Masih ingat jari jempol jari telunjuk? Ya udah, kita bernyanyi bersama ya. Jari jempol jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan ini. Tuhan, semoga kami semua mampu untuk hidup baru bersama dengan Engkau, sehingga melalui hidup baru ini kami dapat menjadi murid-Mu yang setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo berdiri Adik Sikto, kita mau nyanyi. Adik Sikto tahu yang aku diberkati? Tahu? Oke. Ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Adik Sikto. Sampai ketemu.